fuck who I am, bitches. I done it, yeah, yeah. Never sama mau semangat selesai, yeah. Smoking signature, yeah, in my house. Smoking signature in my house, bitch, yeah, yeah. I'm a rock and roll star, bitches like a snake bang. Yeah. Gue pengen naik gitu tapi takut nggak pas gitu. Pengen teriak. Beatnya kagak ngizinin ya. Gitu. Lumayan. Oh iya, ngomongin aja mau nggak? Apa? Yang alasan lo menghapus sambil direkam kan ini? ya. Sampai tapi oh iya, gue nggak tahu ya ini bakal jadi apa. Ini jadi podcastnya jadi apa. Pokoknya gue sekarang tipenya itu spontan. Kayak tadi gue ngevlog spontan. Gak gue rencanain. Real time aja. Iya, kalau nggak begitu bil, kalau bakal jadi. Gue tipe kayak gitu, makanya gue tahu, makanya gue cari jalan tengahnya. Nah lu menurut lu gimana bil? Kalau menurut lu gimana sih? Coba deh pertanyaannya gimana? Jadi gue mau nanya sama lu sebagai Iksa Brencang, aka Billy gitu kan? Coba Billy aka Billy aka Iksa Brencang. Gue masih madun belibet itu mulu anjir. Yang mana sih yang madun? Billy aka gitu. Nah lu kenapa menghapus semua album di DSP? Sebenarnya lagu yang udah gua rilis tuh, ini ngomongin rilisannya dulu ya. Ya. Itu ada sekitar hampir 38 lagu lah. 2 album, 13 tambah 14, sisanya single. Gue tuh nyisain sebenarnya Butterfly doang awalnya tuh. Karena ya lumayan lah, stream udah banyak gitu, udah lumayan gitu, paling gede lah itu. Dan semuanya udah gua hapus, berarti sisa 1 ya dari 38 jadi 1 gua hapus 37. Iya. Tapi yang nggak bisa dihapus tuh yang kau inginkan, jadi ada 2 Yang kau 36 inginkan. ya. Iya kok yang kau inginkan kenapa nggak bisa? Itu sebenarnya pengen gua hapus banget, tapi itu karena beda agregator jadi lumayan sulit lah, belum gua urus lagi tuh Males juga nggak sih? ya. Tapi bisa sih gua ajuin satu langsung ke Spotify-nya langsung juga. Tapi ya belum ada waktu lah. Buat terusin ya. Terus alasan kenapa gua hapus itu banyak sih. Dimulai salah satunya ketika gua mungkin diajak label lah ya. Kayak gua ngerasa kualitas lagu gua tuh belum sebanding lah. Jadi gua awalnya iseng kan. Lu insecure Lah, insecurity sama label itu ada ya. Tapi nggak terpatok di labelnya. Tapi emang ketika gua ngerasa kayak gua belajar gitu, ngulik sendiri, kayaknya wah gua banyak salah gitu. Mulai dari bikin kayak beatnya gitu kan, instrumen lah, aransemen itu yang pertama itu banyak kesalahan juga. Yang bisa dibilang tuh karena kalau di aransemen tuh kayak banyak instrumen yang nggak seharusnya dipakai gitu. Emang bukannya nggak apa-apa, tapi kita tuh harus bisa mainin di frekuensi sama di panning. Dulu gua nggak mikirin itu sama sekali. Bayangin frekuensi kayak nabrak, ditambah panning nggak dimainin, ibarat tumpuk di tengah, frekuensinya cekak-cekan, jadi si instrumen itu saling ngejar. Iya. Jadi ibaratnya vokal tuh mau keluar tapi ketutup ini, atau misalnya dari drum atau instrumen yang lainnya, jadi saling ngejar. Itu yang pertama. Dari instrumen aja gua nggak aransemen salah, wajar lah itu karena bisa dibilang belajar lah ya. Emang niatnya nggak belajar sih, niatnya nggak ada kayak wah ini pengen. Berarti gue nggak tahu ya. Gue nggak ngejudge. Berarti lu ini dong, membuang masa lalu. Ya bisa dibilang Ya. Tapi ngebuang masa lalu pun nggak juga sih, karena gue bisa nge-remaster. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya gue pengen nih nge-remaster misalnya lagu keempat di album gue misalnya, bisa aja kan. Itu salah satunya
Salah satunya kan yang escape. Ya, escape. Itu escape tuh jadi ibaratnya sayang aja gitu kalau misalnya nggak ada gitu. Nggak ada di SP gitu. Oke. Ngomong-ngomongin escape, kenapa escape? Escape tuh bisa dibilang ya, yang pertama dari Sekian banyak album, Oke, kan oke. album lu ada 2 lagi. ya. Bisa dibilang ya dari segi aransemen itu lebih oke daripada yang lain yang pertama. Dari segi Produksinya dari aransemen terus mixing segalanya udah oke. Jadi pas ketika gua remaster lagi itu nggak ngebuang waktu yang banyak juga gitu. Karena jadi gini men, yang gua dapet ya, yang gua sesalin gitu ya. Kenapa gua bisa seperti itu, kayak jadi banyak banget gitu lagu gua tuh yang salah tuh. Faktor utamanya satu sih, Apa lu? ganti headset. Gua ganti headset, jadi ibarat gini ya. Misalnya lu tuh udah punya titik gitu. Misalnya di headset A ini tuh headset yang pertama lu misalnya. Lu tuh udah nemu titiknya tuh di mixingan tuh segini kayak frekuensi, bass yang lain-lainnya. Ya seluruh audionya udah ketemu gitu titiknya tuh, titik dari referensi lu gitu, dari referensi Yang lagu. ini. Ya yang ini gitu. Tiba-tiba lu ganti headset dan lu gak mau denger lagu orang, Ya. gak mau denger referensi lagi. Karena dipikir ya emang patokannya itu di headset yang pertama. Jadi itu tuh semacam meskipun lu mendengar lagu orang sebagai referensi, itu tuh kehipnotis lu. Meskipun itu perbandingannya jauh banget dari headset yang A ke B itu jauh banget. Lu udah terlanjur nyaman gak sih? Bisa dibilang. Bisa dibilang karena udah jadi habit. Bayangin misalnya gini loh. Lu tiap hari misalnya kerja nih misalnya. Kan udah sering kerja nih kan sekarang. Gawe kan. Ibarat lu resign kayak atau apa. Kayaknya misalnya lu biasanya bangun jam segini. Iya, Tiba-tiba misalnya lu jadi bersih begadang lagi karena nggak ada gawean atau nganggur gimana. Iya. Itu vibes-nya beda. Dan itu baru ketemu lagi titiknya nanti. Makanya saran gua nih ya, misalnya ganti headset atau upgrade headset, headphone atau apapun, mending di apa sih namanya tuh? Jernih kan? Bukan dijernih. Dibiasain tuh apa sih namanya? Iya. Dibiasain. Bukan dibiasain. Bentar guys. Aduh tolol banget ini. Di reset. Ya kayak semacam reset gitu. Kayak semacam ngebiasain hal baru gitu. Ngelatih. Oh, titik temunya ini gitu. Cek bahasa Sunda nama naon. Naon ya? Bahasa Sunda nama. Enggak dapat juga. Pokoknya dibiasain lah. Ya harus. Apa sih? Dibiasain. Bukan. Apa sih sebenarnya kalau lu ke suatu tempat, lu terus ngikutin tempat itu? Apa sih sebenarnya tuh? Adaptasi. Adaptasi. Banyak pikiran. Adaptasi ya. Masa adaptasi lagi. Adaptasi. Dan headset gua yang dulu ke yang ya dari A yang ke B itu jauh banget. Kalau gua sekarang gitu semuanya. Yang ini bukan. Bukan. Yang ini nih. Nah, jatuh. Nah, ini headset yang pertama. Tenang aja ini kayak podcast, enggak podcast juga sih. Podcast nyantai, Bil. Bener-bener gue pengen bikin yang sesantai mungkin. Nah, Dasarnya konten kreator kagak ada persiapan anjir. jadi tidak ada niat sama sekali ya podcast. Biasanya gue pengen kayak gini, jadi bener-bener santai. Jadi lebih natural ya. Iya, malah semuanya keluar malah, Bil. Jadi gue juga ngomong Santai lancar ya. ya, lancar ya. Bagus. Cuman otaknya aja lemot. Kan gue sama Madu juga sekarang dibiasain kayak gitu di channel yang satunya. Gue ada kesini. Nge-live aja. Ini aja. Kalau nggak diginiin, kagak bakalan jadi anjir. Gitu doang. Dah, mana tadi? Nih yang pertama. Yang pertama ini.
Ini mana? Nah, simpen. Lupa lagi. Emang dasarnya untuk pakai. Ini headset pertama lo. Dan itu headset bukan buat mixing ini, bukan buat produser, ini headset cuma Jasa. buat penikmat musik aja lah. Ya guys. Potong nih juga. Oh. Mantap, legend. Tapi ini terus? sih headset ngaruh banget di hidup gua. Terus lo habis dari yang ini lo pakai yang ini. Nah itu. Nah, ini yang keduanya. Nah ini baru headset, bisa dibilang headset masuk ke tahap produksi lah. Lumayan lah ya. Jadi bedanya headset ini, dan kalau lu mau tahu, headset ini tuh open banget. Terlalu open. Open bukan open lagi. Bagiannya juga kecil. Dan karakteristiknya, frekuensi midnya keluar banget. Iya sih, gua pernah nyobain ini. Hanya pindah ke sini ke DS 80. 80. Guys, lihat guys sampai Dolphin Sound. begini nih. Anjay. Itu berat. Terus banget itu. Yang ini juga nggak. Terus Nah, udah habis dari sini. ini baru beli, Ini baru beli banget. tapi belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Hebat. Nih, lebih canggih lagi dia bisa diginiin tuh guys. Ini tuh Audio Technica Iya, ini audio M40X. Technica nih. Tuh kalian bisa dicopot pasang. Tuh, audio Technica. Ini lebih enak. Ya gini, karena gua ini belum pernah dipakai buat mixing ya, tapi buat dengerin lagu, gua perbanyak genre, gua dengerin dengan volume rendah, tinggi, maksimal, setengah gitu kan. Supaya gua bisa adaptasi di headset ini. Jadi supaya ntar kalau misalnya nge-mixing, ya udah dapat titik temunya. Karena ini sama yang DS beda. Yang DS tuh lebih V-shape. V-shape. Jadi kalau di EQ tuh midnya tuh turun. Oh, P ya, huruf P lebih di V-shape. yang V-shape ini. Kalau ini Kalau ini flat sih menurut gua. oke lah ya. Flat, Jadi flat itu emang headset buat mixing. emang belum flat. Flatnya itu benar-benar flat. Flat. Enggak yang V. V enggak. Kayak gua tahu gitu. Ini flat. Ini juga sebenarnya flat tapi Enggak. V-shape-nya masih kerasa. Yang enggak terlalu flat gitu. Jadi enggak flat berarti. Flat kan datar. Beda ya di otak. Ini mixing engineer Iya, iya. seperti itu. Tuh, guys, lebih compact lagi, lebih enak tuh dia bisa diinin. Jadi guys, kalau gua jelasin ya, V-shape tuh yang gua maksud tuh jadi low-nya agak naik dikit, high-nya juga agak naik. Iya. Jadi ini kan garis nih. Begini kan? Nah, gitu. Nah, oke, dari harga deh. Ini lo waktu itu asal legend ini berapa? Kira-kira? Di bawah 200 ya. Di bawah 200. Menurut lo sebagai produser dan musik engineering, worth it gak? Worth it atau enggak dua pilihan itu? Enggak sih. Enggak. Oke. Kita belanja ke yang ini. DS80 Dolby, dari Dolby. Nah, menurut lo gimana nih? Dolby ini. Dari sebagai Dolphin Sound. ya, tuh. Menurut lo gimana? Ini kalau Dari buat segi budgeting, dari budgeting. segi jadi kayak kesimpulan itu dari segi budgetingnya dan untuk segi produksinya gimana kalau untuk budgeting tuh gue lupa yang itu di harga, kisarannya. pokoknya nggak nyampe sejuta, di atas 600 gitu, di atas 700 gitu nggak salah. Oke, tapi Itu tuh enak buat recording nah, karena worth it nggak keluar. atau enggak? Bisa dibilang untuk pemula oke sih, tapi gue nyaranin DS yang di bawah 80 karena mirip-mirip ini nih. Si Kambi seri 60 atau 70, 60 deh kalau nggak salah. Dia hampir kayak gini, tapi midnya agak top gitu. Gue ada temen mirip banget nih bentukannya kayak gini, segede gini. Dari DS juga tuh, DS 60 kalau nggak salah. Oke, jadi ini di tengah-tengah ya, worth it Oke. atau enggak di tengah-tengah. Oke, kita belanja ke yang apa Itu nih? tuh berat doang sih, yang 80. Ini adalah apa namanya? Audio Technica Audio Technica seri M40X M40X di kisaran 1,5. 1,5 jutaan. Menurut lo dengan harga segitu dan sebagai produser dan audio engineering, Gue tuh tahu headset ini tuh dari banyak review produser juga ya. Yang gue juga sering lihat sih
produser rata-rata ada Seri banyak, M-nya ya, seri MX. banyak yang pakai Audio Technica sih. Emang brand itu oke lah ya. Oke banget. Nah, worth it atau enggak? Ini sih kalau untuk gue pribadi ya, meskipun gue belum pernah ngedengerin headset yang mahal gitu kan, tapi menurut gue kalau untuk produksi oke lah itu, Oke banget ya. oke banget. Ini pun nyaman sih. Meskipun ya budget segitu masih kebilang murah juga. Iyalah untuk sekelas ini mah. Ya. Karena gue banyak dengerin review-reviewnya. Ada seri yang M50X itu banyak yang bilang lebih enak yang Ini. yang 40, yang 40X. Ibarat gue bilang gue beli 80 yang DS80, tapi gue nyaranin yang DS60. Nah, Iya. kebayang kan? Bayang. Nah, gitu guys, review dan rate dari seorang produser musik. Jadi kalau kalian mau bayar ke barangnya, kalian bisa cek di link di video ini. Oke? Masuk gak? Masuk. Lumayan buat affiliate. Gitu. Gue nggak tahu tadi kepikiran aja tiba-tiba pengen review. Oke, selain ini nih, Selain headset, faktor headset tadi. Apalagi? ada Ya kan tadi arrangement, headset. headset. Sekarang salah satu faktor ini kan adalah mikrofon juga ya. Ini bisa dicabut ya juga. Tahan itu, puterin. Tahan puterin ya. Jadi di sini tuh ada mic ya guys. Tuh. Kalau kalian nggak tahu. Nah, menurut lo ini oke, ini apa? Mikrofon apa nih? Itu dari Audio Technica juga. Audio Technica juga sama, brandnya sama ini. Ini kalau nggak salah ya, yang pernah dipakai Billie Eilish ya. Di albumnya apa ya? Yang apa sih? Duh, gua lupa nama albumnya. Yang album dulu. NKS gitu. Oh. Nah, menurut lo gimana speknya atau gimana ya? Ini untuk pemula gua sangat menganjurkan sih. Untuk pemula? Ya. Oke, di kisaran berapa Bil? Ini tuh dulu di sejutaan, sekarang naik di hampir 2 juta kalau nggak salah. Sekarang. Tapi menurut lo gimana? Dari karakteristiknya? Kelebihan atau karakteristik dulu? Karakteristik, kelebihan kekurangan apa? Gua nggak pernah megang mic yang lain gitu. Tapi gua sebagai mixing engineering gua ngerasa yaitu karakternya lebih warm. Enggak yang kayak gimana ya? Bisa dibilang ini tuh mic terlalu natural. Menurut lo gimana nih karakteristiknya? Atau kurang lebihnya gimana? Ini tuh lebih warm sih. Warm. Lebih warm. Apalagi di frekuensi tingginya dia tuh agak lumayan, gua nggak bisa bilang ngebus atau gimana, tapi ini tuh ketika gua misalnya nge-kompres vokal nih, atau pakai ditambah saturasi nih, kompres saturasi, kayak ibarat ada noise kecil dan kita ngomong S gitu, yang SF yang ada S gitu, yang lainnya naik juga tuh. Jadi Yang nggak kita inginkan tuh naik. jadi ikut naik ya. Nah, untuk harga itu dulu deh. Tadi udah ada. Nah, oke. Jadi kalau kalian nih yang kaum masih mending ya, terus kalian pengen apa? Mixing atau pengen pakai mic yang lumayan bagus tapi yang murah, kalian bisa pakai Audio Technica ini. Ya, sama. Linknya nanti gue cantumin di deskripsi atau di video atau dimanapun nantilah, lihat sendiri. Oke. Itu siapa? Nah, ada ini yang lebih mahal harus gua. Edifier berapa ini? Tapi itu murah sih. Iya kah? Gua kira lebih mahal. Ada dong. Speaker paling worth it, speaker monitor paling worth it di harga under 2 juta. Ada 2 juta. Harga di 1,6 1,7. Gua bikin ini dulu deh. Sep. Anjay. Podcast mana yang begini coba? dari build quality kita lihat.
dia dari kayu ya. Kita belakangnya kita lihat. Nah, tengoklah kau. Ini satu lagi tuh. Ke belakangnya. Dia cuman ukurannya segini doang ya guys. 4 inci. 4 inci. Tuh. Jadi sangat lumayan compact. Oke. Menurut lu gimana? Speaker ini tuh bagus untuk ruangan yang nggak terlalu besar ya, karena 4 inci juga. Cuma 4 inci. Terus tetap ya, mau speaker kalian sebagus apapun, tetap ruangan tuh harus di treatment. Ya. Betul. Nah, berarti untuk mixing mastering oke lah ya. Udah gak? Worth it sih. Di harga sekitar berapa? Di harga under 2 juta dan ya kalau luas ruangan yang nggak cukup Gede-gede amat. gede-gede amat, oke lah. Oke lah ya. Nah, jadi kesama nanti ada tuh di situ. Ada barang lebih mahal lagi. Udah dicolokin belum? Belum. Itu adalah kalian pasti kenal ini adalah Ini soundcard sejuta umat. ya. Balik lagi bacanya. Coba. Sama aja. Focusrite. Scarlett Focusrite. Tapi ini yang solo ya. Nah, menurut lu gimana nih? Ini mah kaum standar aja. Standar. Worth it lah ya. Worth it. Home recording mah worth it. Tapi kalau bukan home recording, mending yang lebih serius aja. Iyalah. Ini harga kisaran berapa Bil? Itu hampir 2, berapa ya? Lupa gue. 2,6 gitu. 2,6 jutaan. Harganya linknya ada di deskripsi atau di mana. Kalau yang nggak solo tuh di 4 gitu. Kalau yang nggak solo, Yang luar. nah di sini kita bisa lihat ada satu lagi, yaitu adalah dari Dolphin Sound. DSORK. dari Dolphin Sound DSORK ya tuh. DSORK. Nah itu MK2 kalau nggak salah. Dari MK2. Ya. Type MK2. Nah, menurut lu gimana nih? Lu udah pernah pakai? Buat ngetek gitar mah enak sih. Ini juga hampir sama kayak Focusrite build quality-nya dengan dual channel ya. Nah, menurut lu gimana? Tadi buat gitaran, buat vokal tuh kan? Masih oke lah ya. Tapi itu emang ada noise gitu. Kurangannya. Kayak ada Di tipis vokal atau di gitar? ketika nyolokin kabel. Tapi tipis. Tapi tipis bisa lah dikerjakan mainin frekuensi. Di harga berapa nih? Ini tuh di harga 600 ya. 600-an. Di bawah Scarlett ya? Ya. Jauh banget. Nah ini buat komendang mending worth it sih. Ini produk lokal juga ini. Lokal ini guys. Jadi dua ini lokal, ya kan? Dan ini dengan mana tadi? Dan ini adalah luar negeri ya. Jadi Amerika gitu masalah. semua barang-barang tadi kalian bisa cek di deskripsi atau di sekitaran video gua. Oke. Sambil jongkok aja. Iya, tiba-tiba review barang ya. Soalnya gua greget banget Bel lihat barang-barang impian begitu. Yang impian mah nanti sih. Oh, siap. Kalau udah ada penghasilan tambahan ya. Kalau balik lagi ke tadi ya, ke lagu. Jadi faktor yang pertama tuh aransemen, yang kedua tuh headset atau headphone, yang ketiga gear lah, jadi bilang gear ya tadi. Dan Berarti- yang keempat mixing. Iya. Tapi itu juga masuk ke semua sih mixing juga, bisa dibilang. Kan bilang bagian akhir. Bagian akhir dari semuanya. Tapi kan bisa dibilang dengan aransemen juga tuh ada mixing tipis juga kan, Iya. Iya sih. ya kan? Kayak ngaturin ya mixing lah, tapi keempatnya. Apa bedanya mixing sama mastering? Mixing tuh ibarat lu nyampurin beberapa elemen jadi satu, ibarat sop buah lah. Ya. Kan ada buah dulu, kan ada susu, banyak buah yang berbeda.
terus ditambah kan kayak jeli-jeli itu di mix jadi satu. Dan kalau mastering itu ibaratnya, kalau gua ya menggambarin mastering itu gambaran mastering tuh finishing sih. Setelah mixing tuh kan ada yang namanya mastering. Mastering itu kalau digaris besarin ya, itu ngangkat semua volume aja sih jadi bilang. Tapi banyak teorinya juga, ada yang nggak sekedar ngangkat doang. Tapi pada intinya mastering tuh bagaimana caranya supaya audio kita tuh nggak pecah. Mungkin kalau diibaratkan es buah tadi kan udah dicampur sama tuh di bakso ya. Nah, lu masukin ke plastik dan lu ikat ya. Jadi tinggal dibawa balik aja. Ya, udah siap jual aja. Jadi masalahnya itu udah disiapin buat siap jual gitu ya. Siap jual. Jadi mixing tanpa mastering itu? Mixing tanpa mastering mungkin bisa dibilang kurang. Volumenya tuh kurang, angkat aja. Mastering tanpa mixing nggak jadi apa-apa. Ibarat lu udah ada kayak wadah yang gitu-gitunya tapi belum ada buah-buahnya. Tiba-tiba ngebungkusin apa? Ibarat ngebungkusin angin. Nah, berarti itu tadi beberapa faktor kenapa lagu-lagu lo di ini. Yang kelima ada sih. Apa tuh? Belum siap aja. Belum siap apa? Belum siap rilis. Musisi zaman sekarang tuh harus prepare. Persiapan jangka sebelum rilis sampai pra-rilis sampai rilis tuh harus udah dipertimbangkan. Kalau dulu asal manajemen rilisan. Manajemen rilisan. Ya, manajemen rilisan. Dulu asal rilis aja. Ngasal. Bahkan yang escape juga meskipun itu ngasal juga. Gua belum ada promo sama sekali. Yang rilis aja. promo nggak? Enggak, nanti aja. Tunggu lagu yang baru ya. SKP itu iseng ya? SKP waktu ngebuatnya Rilisan enggak, maksud gua rilisan iseng berarti ya? dibilang iseng juga enggak, tapi yang menurut gua itu mix masnya oke. Dan sayang aja gitu kalau nggak dirilis. Ibarat penentuan genre gua ke depannya sih itu kayaknya kayak gitu. Tapi itu dia kayaknya lebih slow ya? Ada apresiasinya juga. Oh, dua rilis dua. Iya. Enggak lah. Ada yang slow, ada yang itu yang dipakai gua sound itu apa? Sound TikTok. Itu yang ori. Yang ori. Kalau kata si mana? Apa? Dulu. Apalagi ya? Oke, kita sedikit room tour ya guys. Jadi ada berita terbaru. Si Iksa ini baru ngerombak kamarnya jadi studio. Kita room tour bareng-bareng. Oke, pertama ada gitar. Taruh dah. Nah, oke tuh. Set. Dari sini kali ya, biar estetik. Set. Jadi ada sini setupnya, di situ ada apa namanya dulu? Piano ya? Ya, dan ini ruangannya juga udah di treatment. Ini bisa lebih jauh lagi lah. Tuh sampai atasnya udah di treatment semua. Gordennya juga udah diganti. Dan di sana ada lampu anjay. Ada 2 gitar. Anjay. Gitar, ini gitar akustik kah? Gitar sayur. Standar lah ya. Terus ini adalah mesinnya. Oke lah ya. Jadi kalian kalau mau mau recording bisa ke Mau recording, mau mixing boleh ya. Tapi saya sekarang skripsian dulu ya. Untuk sekarang, untuk detik ini ya. Nextnya boleh di order. Bisa ordernya kemana Bil? Ke Brencan Record aja di IG ya. Oke, nanti kalian bisa follow Brencan Record. Nanti ada di layar atau di deskripsi gue cantumin kalau gue ingat. Oke. Dan kalau bagi kalian yang di daerah dekat mana nih Bil? Bandung ya, Bandung dan sekitarnya. Kalian bisa langsung ke studionya untuk check it out, langsung rekaman.
nggak usah menunggu, nggak usah ragu, jangan ragu, jangan bimbang. Datang aja dulu. Datang aja dulu, kita ngopi bareng, kita bikin musik bareng, oke? Let's go. Apalagi ya? Apalagi tuh? Buntu aja. Gak proper sih, anjir. Apalagi ya? Udah sih ya. Sekarang tinggal kayaknya si ini juga bakal